Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah sanjungan yang volume 28 yang berjudul Melengkapimu. Tanpa harus ditanya bahwa sang istri adalah pelengkap hidup seorang laki-laki. Mana itu perlu digali sedalam-dalamnya agar sang wanita tidak mengalami gagal paham. Bukan wanita itu seperti ban serep, tapi peran penting di rumah Anda. Memberimu sarana untuk punya anak dan merendam amarahmu dengan kata lembutnya. Sekasar-kasarnya wanita, setombo-tombonya wanita, kodratnya hatinya lembut. Bersyukurlah wahai para lelaki bahwa pasangan hidupmu masih setia menemanimu, memasakkanmu, bahkan melayanimu setiap saat. Yang terpenting lagi untuk bisa lebih semangat bekerja, apapun kerjaannya asal halal dan wajar. Untuk judul yang kedua adalah Biarlah Godaan. Tanpa godaan bukan hidup di dunia. Karena biasanya menghindari godaan, apalagi dirimu masih baru saja berumah tangga. Banyak celometan orang-orang sekitarnya. Begitulah adanya, bukan mitos atau halu. Separah-parahnya godaan selain iblis durjana adalah iblis berwajah manusia, atau kasarnya ngomong kelakuannya bikin merinding. Awas, banyaknya godaan memicu pasangan Anda menjadi goyah. Fitnah apalagi. Sampai kapanpun tetap viral. Mulai dari artis dari di TV-TV hingga orang marginal sekalipun. Anda sudah merasakan tuduhan tanpa sebab. Nah, itulah godaan. Pengaruh besar adalah para pelakor atau pewator. Pewator itu ya orang ya begitulah. Sudah Anda tahukah kepanjangannya? Mungkin sudah tahu lah. Untuk judul yang ketiga adalah Jauh Tapi Dekat. Otomatis seseorang yang ditinggal merantau jauh di luar kota. Nah, tak pandang yang di rumah atau itu laki-laki ataupun perempuannya. Meskipun jauh terasa dekat. Sudah sabar aja dulu, nanti kekasihmu akan pulang dan memelukmu. Tak jarang lagi Anda berjauhan terasa dekat, hanya satu alatnya adalah Android di genggamanmu. Bisa chat, FC-an, dan lain-lain. Parahnya anak-anak zaman now. Berkumpul tapi sibuk dengan Androidnya. Akhirnya suasana jadi redup dan seperti tak memperdulikan. Oke, bagi Anda, tentu Anda tahu dong yang tidak seperti itu. Lanjutkan gaya hidupmu, toh sekarang makin menjamur kalau jauh tapi dekat di kehidupanmu. Untuk judul yang keempat adalah Demi Pujaan Hati. Yang namanya sudah cinta dan sayang, apapun dilakukan, asalkan yang wajar-wajar saja. Kalau ada perbuatan tidak wajar, berarti itu bukan cinta, tapi nafsu birahi yang kecil. Sepenuhnya akan bisa dibenahi lagi bila kekasihmu meminta yang tidak-tidak. Atau stop segera. Mentang-mentang demi pujaan hati, sang wanita keterlaluan mau mengerjai. Wah, gak baik kalau gitu. Sebenarnya pujaan hati itulah yang harus mengatur segalanya, ya. Walau mulai dari liburan, makanan, dan bahkan pekerjaan. Agar berjalan lancar dan bergaya.
Sekelumit tentang pujaan hati ini mewakili perasaan dan harus Anda cermati dengan seksama. Untuk judul yang kelima adalah subur makmur. Tanah kita Indonesia yang diciptakan Allah subur dan makmur. Janganlah mengkufuri nikmat karena tanah kita tumbuh berbagai tanaman. Entah ditanam apapun tumbuh liar, hijau dipandang walaupun ada di perkotaan yang tercemar pabrik. Kita menoleh ke perkampungan desa persawahan, kebun dan dialiri air jernih dan bersih. Di bebatuan hitam, ikan-ikan kecil berenang riang bersama induknya. Dan juga ada bunga-bunga, memang sengaja ditanami agar kelihatan sejuk. Sungguh menjadi fenomena indah, apalagi di pegunungan. Hawa dingin pun menusuk tulang, tapi mata kita dimanja dengan pemandangan luas. Begitulah kesuburan Indonesia di bagian-bagian tertentu. Untuk judul yang keenam adalah bersihkan hati. Tak ada yang bisa tahu betapa hati kita masih kotor atau bersih. Hanya Allah Ta'ala yang tahu beserta malaikat-malaikatnya Allah. Oleh karena itu kita bersikaplah hati-hati. Hidup di dunia ini sementara. Lakukan yang baik-baik saja, kalaupun hilaf dan melakukan dosa, janganlah terus-terusan kawan. Tak perlu pesan baik dilontarkan kecuali demi perdamaian di dalam hati. Perlu Anda saring terlebih dahulu tiap-tiap omongan masuk ke hati. Damai sejahtera kalau Anda bisa berusaha membersihkan hati dengan berzikir, menerima dan juga ikhlas. Sebuah sanjungan boleh dirimu menerima asalkan Anda tidak menyombongkan diri, angkuh dan congkak terhadap orang lain. Seharusnya ya biasa-biasa saja. Untuk judul yang ketujuh adalah memperhatikan. Boleh saja memperhatikan seseorang kekasih, toh siapa yang melarang? Dan itu hal normal-normal saja. Mengetahui asal-usulnya dan dari mana, di mana rumahnya, serta siapa nama orang tuanya kawan. Itu pun kalau jenjang pernikahan Anda. Serta Anda akan merasa tersanjung bila saat itu mengalami selamat untuk Anda yang sudah mau berumah tangga kawan. Beda jauh yang belum ada angan-angan alias nyantai. Tapi tebakan Anda belum tentu benar. Semua itu tak bisa menuduh, apalagi mengolok orang tidak laku. Jangan pernah melakukan itu. Lebih indahnya saling membantu satu sama lain agar di kehidupanmu tambah mantap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah berusaha bisa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume berikutnya dari saya karena hari mulai gelap. Biasa karena kameranya yang kurang bagus. Dari saya untuk mohon undur diri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.